Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti sekarang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, di mana di bulan Rabiul Awal ini ada cerita yang sangat masyhur antara seseorang yang bernama Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, tapi rencananya gagal. Allah mengirimkan segerombolan burung yang bernama Ababil dan membawa batu dari api neraka dan melemparkannya ke pasukan gajah. Sesungguhnya Allah akan menjaga agamanya, dan agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna din indallahil Islam. Rasulullah ketika dakwah dari rumah ke rumah menyampaikan risalah dari langit dan menyebarkan agama Islam, ketika itu Rasulullah dihina, dicemooh, dibully dan diboikot. Rasulullah tetap sabar. Ketika itu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah mulailah peradaban Islam, di mana di Madinah Rasulullah disambut dengan baik, dengan segala rasa hormat. Ketika itu Siti Aisyah pun berkata, jika Mekah dilawan dengan pedang, maka Madinah dilawan dengan Al-Quran. Ketika Rasulullah mendapat masalah, pikirannya lagi pusing, Rasulullah pun mencari Bilal. Di manakah Bilal? Lalu Bilal mengetuk pintu Rasulullah. Lalu Rasulullah pun berkata kepada Bilal, wahai Bilal, berikan aku ketenangan jiwa dengan melaksanakan sholat. Rasulullah ketika lagi pusing pikirannya, Rasulullah pun melaksanakan sholat, karena sholat adalah ketenangan jiwa. Orang-orang zaman dulu sangat menikmati sholatnya, bahkan menambahkan rakaatnya hingga 1000 rakaat. Orang-orang sufi pun membuat syair, laula kalazinatal wujudi ma taubaisi wala wujudi wala taranamtu fis sholati wala ruku'i wala sujudi. Kalau bukan karena engkau wahai Rasulullah, wujud saya tidak ada gunanya, dan wujud saya tidak bisa menikmati sholat, ruku maupun sujud. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa menikmati sholat, ruku maupun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jikalau kita tidak ada Rasulullah, hidup kita seperti apa? Hanya minum, makan dan kawin saja, tidak beda dengan hewan. Tapi di zaman sekarang banyak orang yang masih sholat tapi masih mengeluh. Lah, contohnya seperti apa? Contohnya, kok rezeki saya segini-segini aja, padahal saya sudah melaksanakan sholat, memberi zakat, tapi kok rezeki saya segini-segini aja. Bila ada seorang yang berkata seperti itu, maka sesungguhnya dia belum pernah merasakan menikmati sholat. Ketika Umar bin Khattab dipanah oleh Abu Lulu al-Majusi, panahnya itu seperti pancing. Ketika dicabut dari daging Umar, akan merasakan kesakitan dari tubuh Umarnya itu. Ketika itu Umar berkata kepada sahabatnya, wahai sahabatku, cabutlah panah ini ketika saya sedang melaksanakan sholat. Ketika itu Umar melaksanakan sholat, dicabutlah panah itu dari tubuh Umar. Umar tidak merasakan sakit, karena sungguhnya Umar sangat menikmati sholatnya. Allah menganjurkan kita untuk melaksanakan sholat, bukan untuk mencari kekayaan ataupun jabatan. Walaupun keduanya sangat penting, tapi Allah lebih menganjurkan kita untuk melaksanakan sholat. Wasjud waqtarib, bersujud dan mendekatlah. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.